perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Halo bro, dan selamat berjumpa kembali di channel gua. Dimana kali ini gua akan memberikan sebuah tutorial atau cara menghidupkan kembali batu baterai jam tangan yang mati agar bisa dipergunakan kembali. Ya, meskipun ini hanya bersifat sementara, tetapi mungkin sangat berguna bila kita sedang memakainya, tiba-tiba jam tangan itu mati, sementara kita akan memakainya untuk sebagai suatu aksesoris pendukung suatu pekerjaan. Contoh, misalnya besok sedang akan ada rapat atau hal-hal penting lainnya. Di saat kita menggunakannya, jam itu tiba-tiba tidak berfungsi lagi atau baterai itu mati. Dan tanpa panjang lebar lagi, yuk ikut gua, kita simak sama-sama bagaimana cara menghidupkan batu baterai yang sudah mati agar bisa dipergunakan kembali. Ya, walaupun ini hanya bersifat sementara. Oke, di depan gua udah ada jam quartz atau jam baterai. Gua akan membuka tutup backcase atau movement jam tersebut, dikarenakan gua akan mengambil baterai dari jam ini untuk gua periksa nantinya apakah benar-benar habis atau jamnya yang tidak berfungsi. Oke, baterainya udah gua ambil, dan selebihnya gua akan mengukur arus voltase pada batu baterai jam tersebut. Bisa kita lihat di sini sama-sama, ternyata arusnya atau tenaga pada baterai ini sudah habis total, makanya jam tangan yang di depan ini sudah tidak berfungsi lagi atau tidak bergerak lagi. Dan oke, next, selebihnya semua pasti bertanya-tanya juga, kenapa di dalam tayangan video gua ini terdapat sebuah avometer atau multimeter analog. Oke, sebentar gue jelasin. Dan ya, inilah penyebabnya kenapa di video gua juga terdapat multimeter analog, yang antara lain jam dinding gua juga sedang mati atau tidak bergerak. Di sini gua akan mengecek juga apakah movement atau mesin dari jam dinding ini yang mati atau baterainya. Dan oke, sedang gua buka. Dan gua akan langsung mengukur arus tegangan voltase pada baterai ini, apakah masih ada atau sudah benar-benar habis. Oke, prop udah gua ambil. Sorry, agak sedikit tersangkut untuk kabel propnya. Gua akan coba untuk membenarkannya. Dan di sini karena gua akan mengukur arus direct current pada baterai atau arus DC, dan bukannya untuk mengukur arus bolak-balik atau biasa juga yang disebut alternating current, maka reng reflektor akan gua putar ke DC. Dan sudah. Oke. Di sini prop hitam untuk kutub negatif dan yang merah untuk yang positif, dan dapat kita lihat jarum pointer atau papan skala tidak bergerak sama sekali. Oke, dan gua langsung bisa memprediksi bahwa batu baterai ini telah habis. Dan bagaimana tipsnya
agar kedua baterai ini dapat berfungsi atau dipergunakan kembali. Dan langsung ikut gua aja sekarang. Dan inilah sebuah tipsnya. Meskipun cara ini terbilang cukup dan cukup tolol. Dan next gue akan mencoba menyalakannya. Sempet nggak nyala tadi. Ini gue coba kembali. Dan untuk hasilnya, aku beri 1 permintaan. Sorry, masih belum nyala. Oke, gue coba lagi. Beri 2 permintaan. Dan lagi. Beri 3 permintaan. Ya, dan ternyata oke, sudah nyala. Selanjutnya gua akan merebus air ini hingga mendidih. 2000 years later. Nice. Ini airnya sudah mendidih dan sudah cukup panas, dan saatnya gua memasukkan kedua baterai tersebut ke dalam air mendidih ini. Dan bisa kita lihat sama-sama, gua akan memasukkan batu baterai jam tangan terlebih dahulu. Dan untuk selanjutnya gua masukkan batu baterai jam dindingnya. Oke, dan kini keduanya sudah gua rebus. Kira-kira gua hanya butuh waktu 3-5 menitan saja. Untuk selebihnya akan gua angkat kembali. Dan selanjutnya baterai udah gua angkat. Kondisi masih lumayan agak panas atau sedikit lebih hangat mungkin. Di sini gua akan membasuh atau mengelapnya secara perlahan agar airnya sedikit lebih hilang dan akhirnya mengering. Oke, gua rasa udah cukup. Sekarang gua akan mengambil mikrotest gua akan mengukur arus baterai atau voltase baterai yang tadi udah gua rebus. Gua awali dengan baterai jam ini. Kita lihat apakah terisi, dan gua pastiin juga bro ini masih cukup panas, makanya gua pakai pinset. Dan wow, udah jarum pada papan skala mikrotest bergerak meskipun tidak full ya. Di sini kita lihat oke, kurang full, gak apa-apa. Selanjutnya gua akan mengukur tegangan arus DC kembali. Oke, gua kebalik, sorry. Merah untuk positif dan prop hitam untuk yang negatif. Kita lihat angka jarum pointer pada papan skala ini menunjukkan sekitar 1,2 titik atau garis kecil, dan karena setiap garis nilainya 0,2 maka menjadi 1,4 volt. Oke, nice, cukup naik meskipun kurang ya dari jumlah tegangan maksimal baterai itu sendiri, yaitu sekitar 1,5 volt. Dan urusan kepada kedua alat ukur baterai ini sudah kelar. Jadi selanjutnya gua akan mencoba memasang batu baterai tadi. Apakah kira-kira berhasil? Kalau nggak berhasil atau masih mati, kemungkinan besar ialah movementnya. Dan akan gue tutup kembali.
Oke, sudah pas. Dan kita lihat sama-sama. Oke, hidup ya. Jarum detiknya sudah bergerak atau sudah jalan. Dan sekarang jam quartz gua akan gua amanin dulu. Gua taruh di tempat yang lebih aman. Selanjutnya jam dinding gua akan gua tes dengan batu baterai yang gua rebus tadi. Dan sebagai masukan, cara ini hanya digunakan saat urgent atau mendesak aja. Kalau bisa ada waktu untuk membeli yang baru, silahkan beli. Dikarenakan kekuatan pengisian seperti ini hanya bisa bertahan sekitar 1 hingga 2 hari aja. Bisa kurang sedikit, bahkan lebih sedikit mungkin. Dan oke, hidup tanpa stuck atau macet-macet, lancar seperti yang voltasenya tadi sudah kita ukur. Meskipun gak full atau berkurang sedikit dari maksimal voltase baterai tersebut, tapi nyatanya cukup efektif dan berjalan dengan baik. Dan next, selanjutnya gue ingetin sekali lagi, kekuatan baterai ini hanya bersifat sementara, nggak bisa dibilang permanen. Kekuatannya hanya beberapa hari aja. Ya mungkin bisa lebih atau mungkin juga bisa kurang, nggak bisa sampai berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Dan seperti biasa di akhir video ini gue mau minta maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata maupun cuplikan video yang disengaja maupun yang gak disengaja. Sekali lagi gue mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan. See you next time.